Udah sarapan? Belum, Sir. Belum, Sir. Belum, Kenapa belum Sir. sarapan? Kenapa belum sarapan? Bangunnya telat ya? Bangunnya tadi jam 8 kurang 5 ya? Enggak, Sir. Oke. Sir, males sarapan aja. Males sarapan. Oke, jangan dibiasakan. Nanti kalian dapat S1, terus dapat juga penyakit. Oke. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dengan materi sebelumnya? Ada yang bingung? Halo? Ada yang bingung dengan materi sebelumnya? Mudah ya. Saya yakin kalian sudah belajar misalnya tanda baca, itu kalian pasti sudah belajar di bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian nggak paham yang bahasa Inggrisnya, boleh baca lagi bahasa Indonesia. Itu aturannya sama. Titik dalam bahasa Indonesia itu juga untuk penutup kalimat. Kemudian tanda tanya, kemudian koma, itu sama aturannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk huruf besar itu juga sama. Misalnya nama orang, nama tempat, nama bahasa, nama negara, nama bulan, itu juga harus huruf kapital. Jadi itu harus kalian ingat ketika nanti kalian nulis. Jadi jangan nanya, Sir, kenapa saya dapat C, Sir? Nah, itu pasti kesalahannya apa yang sudah diajarin. Apakah huruf besarnya salah? Apakah grammarnya yang salah? Ya, itu harus kalian ingat. Kemudian transition signal itu sebenarnya untuk membantu kalian untuk membuat tulisan kalian itu menjadi lebih bagus. Sebenarnya secara umum hanya ada and, but, so, or, because sudah gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau membuat tulisan kalian itu menjadi lebih akademis, maka kalian bisa pakai pakai yang lain, pakai therefore, pakai however dan lain sebagainya yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Oke. Hari ini kita akan lanjutkan materi ke berapa? Ke-6 ya. Kita akan lanjut materi ke-6 tentang quotation, tapi nanti kita hanya fokus ke indirect quotation atau paraphrase-nya. Kemudian hari Minggu kita nanti masuk bahas materi terakhir, yaitu tentang reference EPA style. Jadi kita akan bahas referensi, bagaimana menulis referensi dari quotation yang kita pelajari hari ini. Jadi ini nyambung ya. Jadi hari ini kita belajar quotation, ngutip dalam teks, kemudian bagaimana nanti menulis referensinya pada hari Minggu. Kemudian hari Rabu kita UTS. Jadi hari Rabu itu hari penentuan kalian apakah dapat A, dapat B, dapat C, atau dapat D. Oke, jadi semua materi yang sudah kita pelajari itu akan kalian gunakan ketika nanti kalian UTS. Jadi pelajari lagi, belajar lagi yang rajin, ingat-ingat lagi supaya UTS-nya itu bagus. Oke, ada pertanyaan? Sir, saya mau nanya, Sir. Ya, silakan. Kenapa harus hari Minggu, Sir, untuk nge-zoom, Sir? Hah? Kenapa harus hari Minggu nge-zoom, Sir? Karena hari Sabtu kemarin ada yang masuk kuliah. Saya juga ada, Sir. Kalau hari Minggu, Sir, saya kayak mana ya? Ada memang banyak halangan sih. Apalagi kami hari Minggu ini kayaknya outbound juga, Sir, gitu. Tapi nggak apa-apa lah, Sir. Apa hari Minggu? Ada outbound gitu, Sir. Tapi kalau memang nggak apa-apa lah, Sir. Kalau gitu Iya, kamu harus pentingkan kuliah, Lucky, daripada outbound. Tapi kalau kamu mau outbound juga nggak apa-apa. Kan kelas saya itu boleh tidak hadir sebanyak 3 kali kan. Jadi kamu nggak apa-apa kalau misalnya kamu udah berapa kali nggak hadir. Terus hadir, Sir. Selalu hadir ya, berarti kan masih punya 3 kali untuk nggak hadir. Jadi kalau misalnya kamu anggap outbound-nya lebih penting, nggak apa-apa, silakan outbound. Yang penting nanti pas UTS kamu bagus sudah gitu. Nggak lu, Sir. Soalnya saya trauma, Sir, semester kemarin dapat D. Oke. Jadi ya sebenarnya kalian boleh nggak masuk ya. Jadi kalau misalnya memang kalian ada halangan yang menurut kalian halangan itu lebih prioritas daripada kuliah, nggak masalah. Kalian punya waktu
punya 3 kali untuk tidak hadir. Dan seperti saya sampaikan, kehadiran terus tugas harian, tugas yang kita kerjakan sehari-hari itu bukan maksudnya bukan nggak dianggap ya, tapi itu persennya itu hak kecil. Jadi persenannya itu gabungan dari kehadiran, keaktifan di kelas, apalagi tugas harian itu hanya 20%. Jadi penentunya itu di UTS dan UAS. Jadi kalau misalnya kalian memang berhalangan nggak bisa masuk, kan kalian nanti masih bisa nonton YouTube-nya untuk belajar. Masih bisa baca modulnya untuk belajar. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, misalnya memang nggak bisa masuk ya nggak apa-apa gitu. Yang penting itu jangan nggak masuk sampai 10 kali. Kalau 3 kali masih nggak masalah. Gitu ya, Lucky. Baik, Sir. Oke, ada yang lain? Ini kok pada tutup kamera semua, pada kemana? Masih ngantuk, Sir. Ini ngantuk, dan jadi kasih C baru buka matanya. Sir, komplain semua. Sir, kenapa saya C? Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita mulai. Kita akan bahas tentang quotation. Oke, yang anak UNSAM harusnya ini sudah berulang kali ya. Sudah berulang kali kita bahas quotation. Tapi kalau yang masih belum paham, mungkin bisa menjadi paham hari ini. Bagi yang memang sudah paham, mungkin bisa didengar saja. Atau kalau misalnya mau nggak hadir atau mau tutup kuping juga nggak masalah. Oke, kita hari ini akan bahas 3 hal. Yang pertama kita akan melihat quotation versus references. Kemudian kita akan lihat direct indirect quotation. Kemudian yang terakhir itu ada tips untuk membuat writing kalian itu jadi bagus. Oke, quotation itu selalu berkaitan dengan reference. Jadi kalau kalian ada quotation, kalian ada mengutip, kalian ada citation. Jadi quotation ini banyak namanya ya. Bisa quotation, bisa citation, bisa kalau Indonesia namanya kutipan. Ketika kalian melakukan kutipan, maka itu harus ada referensinya. Itu yang harus kalian ingat. Ketika ada kutipan harus ada referensi. Ketika kalian mengutip seseorang di dalam teksnya, maka harus ada referensinya siapa. Sir, putus-putus tadi, Sir, hilang. Oke. Udah jelas suara saya? Udah, Sir. Oke. Intinya ketika ada quotation, ketika ada citation, ketika kalian mengutip seseorang, maka kalian harus melampirkan referensinya. Gitu ya. Oke, bentar saya coba ganti wifi-nya dulu. Oke. Jelas suara saya? Jelas, Sir. Jelas. Oke. Oke, ketika kalian ngutip yang di dalam teks ya, berarti kalau ngutip itu di dalam teks. Kemudian kalau referensi berarti yang di akhirnya. Oke, yang kalian kutip itu hanya nama belakang dan tahun. Jadi banyak sekali saya lihat ngutip itu ditulisnya nama lengkap gitu. Jadi yang diambil itu nama belakang ya. Misalnya Cut Ira Sapitri, berarti yang kita ambil Sapitri. Makanya kalau misalnya nanti kalian nikah, mau buat nama anak, coba buat nama belakangnya itu jangan yang terlalu umum. Misalnya Sapitri, Sapitri itu kan udah umum kali ya. Udah umum kali. Kalau misalnya kalian klik Sapitri, banyak kali orang yang nama belakangnya Sapitri. Solin mungkin. Kalau Solin mungkin udah bagus. Ketika nanti misalnya kalian jadi dicari di Google sama orang lain, Solin, itu mungkin akan langsung ketemu kalian. Tapi kalau misalnya ketik Sapitri, pasti banyak kali Sapitri lain. Oke, misalnya siapa lagi ya? Alia, itu pasti banyak ya. Nama saya aja Asra itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya kalian ketik Asra, nggak akan ketemu Surya Asra. Jadi kalau misalnya kalian mau cari di Google Scholar, tahu Google Scholar ya? Ada yang pernah dengar Google Scholar? Tahu, Sir, tahu. Apa tuh? Tempat untuk nyari jurnal gitu kan ya, Sir? Oke, Google Scholar itu tempat berkumpulnya akademisi-akademisi yang nulis jurnal. Jadi kalau kalian mau nyari dosen kalian sudah nulis apa saja,
itu kalian bisa nyari di Google Scholar. Oke, coba kita perlihatkan. Jadi kalau misalnya nanti kalian bukan nanti ya, dari kemarin-kemarin kayaknya saya udah suruh kalian nyari jurnal, nyari artikel, itu sebenarnya caranya nyari aja di Google Scholar. Makanya saya bilang Google itu bisa menjawab semua jawaban kalian, kecuali kalian nanya tentang jodoh. Google Scholar. Oke. Ini ya, Google Scholar. Kemudian, nah, kalian cari misalnya. Kalau misalnya saya ketik Asra saja, nama belakang, itu nggak akan ketemu. Tuh, banyak Ali Asra. Oke. Maka saya ketiklah, misalnya, karena misalnya saya mau cari jurnal saya, berarti saya ketik Surya Asra, nanti akan muncul jurnal apa saja. Oke. Ini semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Jadi ada 11 artikel yang atas nama saya. Jadi ketika kalian misalnya mau ngutip, itu pakai nama belakang. Berarti Asra 2020 misalnya. Asra 2002 berapa? 2019 atau 2017. Oke. Kita kembali ke ini, ke quotation. Oke, itu yang harus kalian ingat ya. Jadi kalau misalnya ngutip di dalam teks, pakai nama belakang, jangan pakai nama lengkap. Saya yakin nanti ketika kalian nulis, itu rame kali yang nulis pakai nama lengkap. Jadi jangan pakai nama lengkap. Jadi ini yang hari ini udah dengar apa yang saya bilang. Lucky ya, kayaknya Lucky kemarin kenapa kamu nggak lulus karena kayaknya kamu ngutipnya belum benar juga. Ya Lucky, dengar ya. Lucky, masih ada? Lucky? Tes. Suara saya kedengaran? Dengar, Sir. Dengar, Sir. Lucky, kok nggak jawab, Lucky? Suara saya kedengaran, Lucky? Dengar, Sir. Kenapa nggak dijawab? Sir, saya ada kendala sih, Sir. Soalnya saya tabrakan juga, Sir, sama ini, Sir. Itu tuh yang membuat kamu akhirnya nanti nggak lulus. Habis itu kamu salahin saya. Ini, Sir, saya Saya dengar, nggak, iya, tapi saya nggak mau nanti alasan kamu, Sir, saya nggak dengar apa yang saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kamu memang kuliahnya 2, dengan saya nggak masalah. Yang penting nanti kamu harus cari cara supaya kamu tetap mengerti materi hari ini. Boleh baca modul, boleh nanti nonton lagi video yang saya sampaikan. Jadi dengan saya fine aja. Kalian mau kuliah 2, saya akan memaklumi. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sedangkan untuk referensi itu kalian harus tulis. Kalau misalnya paling sedikit itu nama penulis. Lucky, tutup mic-nya, Lucky. Nama penulis, kemudian tahun, judul, kota terbit ya, kemudian penerbitnya apa, atau PT apa, atau lembaga apa. Itu minimal. Untuk referensi kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya hari Minggu. Kita akan lihat misalnya ngutip dari buku bagaimana, ngutip dari subbab dalam buku bagaimana, ngutip jurnal bagaimana, nanti kita lihat. Ataupun misalnya ngutip video ya, misalnya YouTube, itu juga harus kalian lampirkan sumbernya, nanti kita lihat di pertemuan selanjutnya. Oke, quotation, kalau misalnya kita lihat pengertiannya, quotation is a process to take someone ideas into your writing. Itu ya, jadi kita ngambil ide orang lain yang sudah dia tulis, apakah itu dalam buku, dalam jurnal, dalam video, dalam koran, kita masukkan ke dalam ide kita. Oke, cara mengutipnya ada 2. Yang pertama itu ada direct quotation. Yang kedua ada indirect quotation. Oke. Kemudian untuk
hal apa saja yang harus kalian ingat ketika kalian melakukan pengutipan, ketika kalian mengambil ide orang lain? Avoid using long quotation. Jadi jangan ngutip itu satu buku atau ngutip satu halaman. Itu bukan ngutip namanya, itu nyolong. Atau ngutip satu paragraf, itu juga namanya nyolong. Itu ya. Jadi usahakan jangan ngutip lebih dari satu paragraf. Usahakan di bawah satu paragraf, kalaupun terpaksa. Oke. Kemudian, do not use only direct quotation. It should be 80% for indirect quotation and 20% for direct quotation. Itu kalau bisa. Jadi usahakan kalau misalnya nanti kalian nulis jurnal, kalian nulis essay, kalaupun ada direct quotation, itu hanya 20% dari total keseluruhan. Dari keseluruhan quote ya, bukan tulisan. Jadi jangan semuanya direct quotation. Karena direct ini paling mudah. Direct itu paling mudah, kalian cuma ngambil tulisan orang lain, copot seperti aslinya. Nanti kita coba lihat. Oke. Kemudian, make contact before using quotation. Jadi jangan tiba-tiba, menurut Ani, jangan langsung paragrafnya itu dimulai dengan menurut Ani. Jadi jangan mulai kutipan itu, paragraf itu dengan quotation. Tapi tulis dulu ide kalian, baru perkuat pendapat kalian itu dengan pendapat orang lain. Oke, direct quotation. Direct quotation occurs when you directly rewrite the exact source in the term of spelling and punctuation. Jadi direct quotation itu adalah ketika kamu ngutip atau kamu nulis tulisan orang lain ke dalam tulisan kamu dengan exact sources, dengan sumber ya seperti aslinya gitu, baik dalam hal spellingnya maupun dalam hal punctuation-nya. Oke, kemudian you should avoid direct quotation. You had better use your own word in the writing. Itu sarannya. Oke. Kemudian untuk penggunaan direct quotation itu ada kondisinya. Yang pertama itu specific term. It cannot be paraphrased. Jadi ada specific term yang memang kita nggak bisa paraphrase. Misalnya istilah-istilah dalam pengajaran misalnya second language acquisition SLA itu nggak usah diparaphrase. Itu berarti memang harus seperti itu. Kemudian sentence of paraphrase that will be bad or loss of meaning if they are paraphrased. Jadi kalimat atau paragraf yang kalau kita ubah, kalau kita paraphrase, kalau kita tidak ambil seperti itu, maka dia akan menjadi jelek atau hilang maknanya. Itu boleh dipakai direct quotation. Kemudian word of wisdom, kata-kata wisdom, kebijakan atau quotation, quote ya, kalau Indonesia quote gitu. Ada quote itu ngutip. Word of wisdom itu kata-kata bijak yang memang nggak bisa kita paraphrase. Itu boleh langsung di direct quotation. Kemudian legal sentence itu istilah-istilah hukum yang yang memang tidak bisa kita ubah bentuknya, atau aturan-aturan, undang-undang, apalagi peraturan pemerintah itu tidak bisa kita paraphrase. Berarti dia langsung direct quotation. Kemudian termasuk government document, kurikulum, silabus, dan lain-lain yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memang harus kita kutip seperti itu. Itu jangan diparaphrase. Misalnya KI, KD, itu tidak bisa kita paraphrase. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk menggunakan direct quotation dalam tulisan, gunakan quotation mark. Jadi kalau misalnya kalian ngutip secara langsung, itu artinya kalian harus menggunakan ini, tanda kutip 2 pembuka dan tanda kutip 2 penutup. Kalau quotation-nya itu kurang dari 40 kata. Jadi ketika kalian mengutip secara utuh atau direct quotation atau kutipan langsung, itu kalau dia di bawah 40 kata berarti harus pakai
tanda pembuka dan penutup. Ada quotation mark-nya. Kemudian, do not use quotation mark for direct quotation with more than 40 word. Jadi kalau misalnya lebih dari 40 kata, maka jangan pakai quotation mark, tapi dia ditaruh di dalam baris baru atau paragraf baru dengan indent setengah inch, kemudian dari left margin as a new paragraph. Jadi gitu aturannya. Nanti kita coba lihat contohnya. Oke. Ini ya, ini contohnya misalnya. Ini tulisan dari ini dari buku Highland. Dari buku Highland. Kemudian ini ya, tahunnya 2006, dipublish oleh Routledge. Jadi ini akan coba saya kutip. Jadi kalau misalnya ini kita buat jadi kutipan langsung, maka hasilnya akan seperti ini. Highland, karena nama lengkapnya Ken Highland ya. Itu suara siapa ya, bocah? Oke. Ken Highland ya, namanya Ken Highland. Jadi ketika kita kutip dalam teks, jadinya Highland 2006. Itu siapa? Suara siapa lagi tuh? Suara siapa? Tolong cek mic-nya. Nabila Muhammad M. Fajri. Oke, cek mic masing-masing ya. Jangan mengganggu kawannya. Oke. Ini Ken Highland yang penulisnya. Kemudian menjadi Highland 2006. State that. Nah, saya ngutip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Jadi karena saya ngutipnya 23, jadi saya ngutipnya dari teknologi does not sampai approach and method di baris pertama. Jadi teknologi does not sampai approach. Jadi itu memang tinggal saya copy paste. Saya copy paste dari aslinya, saya taruh ke sini, kemudian saya kasih tanda kutip 2, pembuka di depan dan di akhir. Saya nggak rubah apa-apa. Saya nggak rubah titiknya, nggak rubah komanya, nggak rubah kata-katanya. Itu namanya direct quotation. Oke, kemudian kalau misalnya lebih dari apa namanya, itu dengan ini ya Highland-nya di depan. Kemudian kalau Highland-nya di belakang bisa juga. An expert say that technology doesn't, ini sama juga. Dari teknologi sampai metode ini, itu nggak ada saya ubah apa-apa, langsung saya ambil dari aslinya, kemudian Highland 2006. Boleh seperti ini. Itu kalau direct quotation. Oke, tapi kalau misalnya kalian mau ngutip lebih dari 40 kata, misalnya saya ngutip dari teknologi sampai academic course. Ini ya, dari teknologi di awal ini sampai academic course di kalimat ini, kalimat 3 baris dari bawah. Itu kan sudah lebih dari 40 kata, maka saya harus taruh dia di paragraf tersendiri. Highland 2006 state that titik 2, saya kutip apa yang dia bilang tanpa mengubah yang apapun, tanpa mengubah titik, tanpa mengubah koma, kemudian dari kiri ini saya tarik ke tengah supaya dia masuk ke dalam. Ngerti ya? Ngerti? Jelas? Jelas? Jelas, Sir. Jelas ya. Oke, tapi yang harus kalian ingat, kalian tidak disarankan menggunakan direct quotation. Jadi direct quotation itu harus ada syarat-syarat tertentu. Ada kondisi tertentu, kalian boleh pakai direct quotation. Oke ya. Jadi makanya kalau misalnya nanti kalian nulis skripsi, termasuk ke nanti UTS, kalian nulis essay, jangan pakai direct quotation. Karena kalau ketahuan, maka saya akan kasih nilai tidak bagus. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke indirect quotation. Good. Indirect quotation include the process of paraphrase the source. Jadi kita paraphrase. Paraphrase itu artinya kita menggunakan bahasa kita untuk mengutip pendapat orang lain. Itu kita sebut dengan paraphrase. Paraphrase it rewrite the source without using the exact word spelling and punctuation. Jadi kita nggak pakai spellingnya, nggak pakai punctuationnya, tapi kita pakai bahasa kita sendiri. You use your own word, tapi maknanya masih tetap sama.
Oke, kita lanjut. Tips for paraphrasing your reading. Jadi ketika kalian baca, read, kemudian reread, understand, tutup readingnya, and write. Jadi read, reread, understand, baru tulis. Jangan lihat lagi apa yang sudah kalian baca. Tapi baca lagi, sampai paham, tutup bukunya, baru nulis. Itu akan membantu kalian ketika kalian melakukan paraphrase. Kemudian jangan kalian ingat apa yang kalian tulis, apa yang kalian baca. Jadi jangan kalian hafal. Yang harus kalian lakukan adalah pahami, understanding. Itu yang paling penting. Understand your reading, kemudian write. Use synonym. Jadi kalau misalnya bingung, nggak nemu juga kata-katanya yang tidak seperti di teks, maka pakai sinonim. Oke. Tahu cara cari sinonim ya? Gimana biasanya kalian kalau misalnya nyari sinonim? Ada yang mau berbagi? Ada yang di kamus. kamus apa? Ada aplikasi Udictionary. Biasanya di situ ada sinonimnya, Sir. Oke. Kalau misalnya pakai Google juga bisa ya. Kalian klik aja di Google, di sinonim of apa gitu. Kata yang mau kalian cari, nanti dia akan muncul di Thesaurus. Ini misalnya. Kalau kalian mau cari sinonim, misalnya karena sekarang tuh males lihat kamus ya, capek gitu. Kalian klik aja di sini, di Google, kan saya bilang Google itu menjawab semua jawaban kalian. Sinonim of apa misalnya? Sinonim of sinonim misalnya. Kalian mau cari sinonim dari kata sinonim. Sinonim. Oke. Ada nggak sih? Oke, ini ya, coba nih kalian lihat. Thesaurus. Biasanya Thesaurus ini dia lengkap. Jadi kalau misalnya kalian pakai Google, cari aja klik Thesaurus, nanti akan muncul. Banyak sekali biasanya. Synonym of synonym. Ada nggak sinonim dari sinonim itu apa? Ada sinonimik, ada synonymity. Jadi ada dapat ya. Atau misalnya kita kata-kata lain lah, sinonim ini dia sendiri bingung dia nyari. Tinggal kalian klik di sini. Misalnya go, sinonim dari go, maka kalian akan dapat force, zest, push, life, drive, banyak. Jadi banyak sinonim, tinggal kalian sesuaikan dengan konteks tulisan kalian. Oke, gitu tipsnya untuk mencari sinonim. Kita balik lagi ke quotation. Oke, ini contohnya, misalnya contohnya masih yang tadi, dari tulisan yang tadi, kemudian saya mau menjadikan direct quotation. Nah, maka akan jadi seperti ini. Di sini kan intinya, teknologi does not constitute the method. Teknologi itu tidak mengganti metode. Teknologi itu hanya sebagai sumber yang dapat digunakan untuk mensupport approach dan method. Jadi intinya dia bilang teknologi itu nggak bisa menggantikan metode. Teknologi itu hanya sebagai sumber, sebagai pendukung dari approach dan method. Jadi intinya teknologi tidak bisa menggantikan metode. Teknologi itu hanya sebagai support terhadap approach dan method. Maka setelah saya dapat intinya, tinggal saya tulis. Hyland state that technology is not a method. Ya kan? And it cannot change the role of teacher in the class. It's just a resource for supporting approach and method. Kemudian, technology cannot also change the teacher because technology does not have a humanity side. Gitu. Jadi ini kalau misalnya kutipannya berarti sampai di sini ya. Ini sampai di sini. Sampai di sini. Sampai titik. Nah. Oke, jadi bahasanya itu sudah beda dengan bahasa dari si Hyland yang di atas tadi. Oke. Kemudian yang ini yang kalimat selanjutnya itu untuk memperkuat saja, memperkuat kutipannya. Try to use your knowledge about the topic above to add one
or to sentence. Jadi setelah kutipan itu atau sebelum kutipan dan setelah kutipan itu harus ada pengantarnya dulu. Kalau tadi di awal harus ada pengantar kata-kata kalian, kemudian kutipan, kemudian di akhirnya setelah kutipan itu juga tambahkan 1 atau 2 sentence yang merupakan hasil dari pemikiran kalian terhadap terhadap kutipan tadi. Jadi technology cannot also change the teacher because technology doesn't have a humanity side. Oke. Oke ya, gitu ya. Kira-kira. Ada pertanyaan? Belum ada, Sir. Oke. Sudah jelas tentang direct indirect? Sudah habis nih materinya? Sudah habis? Sudah ngerti? Sudah bisa kira-kira menulis terutama pakai indirect ya, jangan pakai direct quotation. Oke, apalagi kalian ambil persis seperti apa yang ada di tulisan orang lain, kemudian tidak kalian lampirkan sumbernya. Itu nanti jatuhnya ke plagiarism. Ada pertanyaan? Sudah ngerti? Sudah bisa kira-kira? Sudah bisa? Give us example more, maybe, Sir. Oke, example more. Baik. Harusnya kalian tuh latihan more ya, practice more. Oke, nggak apa-apa. Saya akan kasih contoh lain kalau itu bisa membantu. Oke, kita akan ambil dari tulisan saya. Yang mana ya? Bentar. Oke, kita akan coba ambil dari tulisan saya. Google Scholar. Dari ini aja ya. Atau dari inilah. Nih. Saya mau ngutip dari ini. Kemudian saya akan ngutip bagian insert method, kemudian masuk ke ini misalnya hasil ini ya, saya ambil 2 kalimat dari sini. Ini setelah saya copy, saya bawa ke tadi ya. Oke, misalnya kita mau ngutip dari ini. Ini berarti sumbernya Asra Surya Asra 2017. Oke, ketika kita ngutip, kita pahami dulu kalimat ini. The result of statistic data reveal that there is a positive improvement in all aspect of writing, content, organization, vocabulary, grammar, and mechanic. It can be seen on the student score between pre-test and post-test, which have statistical difference. Oke, kalau misalnya kita mengutip langsung, mudah ya, langsung ambil aja ini, tinggal tambahkan misalnya ini kalimat pertama, misalnya saya ambil, tinggal saya tambahkan pembuka, koma penutup. Ini sudah jadi direct quotation. Kemudian kalau mau tambahkan, tinggal saya tambahkan di sini Asra 2017
reveal that. Udah selesai sampai di situ. Udah selesai, tinggal tambah titik. Itu udah namanya direct quotation. Tapi kalau misalnya mau jadi indirect, maka saya harus merubah kata-kata ini. Bahkan kalau misalnya saya mau ngutip diri saya sendiri, misalnya saya mau nulis jurnal lagi tentang ini, saya mau ngutip diri saya sendiri, maka saya tetap harus memparafrasenya. Nggak boleh saya tulis lagi seperti apa yang sudah saya tulis di tempat di jurnal yang sudah terbit. Jadi kalau misalnya kita kutip cara lain, misalnya Asra 2017 state that oke. Oke, saya harus pahami dulu positive improvement ini dalam hal apa? Karena saya yang nulis jurnal ini memang saya tahu. Oh, yang menyebabkan improvement ini itu adalah clustering teknik. Maka saya bisa tulis state that di clustering teknik atau clustering teknik can improve all aspect of writing, including, dah tinggal ambil, ini kan istilah ya, content, organization, vocabulary, grammar, and mechanic, itu istilah memang dalam writing, jadi itu nggak apa-apa kita copy paste. Oke, udah jadi, ini sudah jadi kutipan tidak langsung, atau ini sudah saya paraphrase. Jadi beda ya dengan kalimat ini. Gitu ya, contoh lainnya. Oke, ada pertanyaan? Udah jelas, Sir. Udah jelas? Jihan udah. Kutipan, contoh bikin kutipan langsung. Itu siapa tuh? Itu buka ternyata Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya. Ya, silakan. Ada? Sir, Ya. kalau taruh titik setelah quotation mark itu di depan quotation mark apa di belakangnya, Sir? Oh, yang kutipan langsung ya? Yang kutipan langsung ya? Iya, Sir. Tadi saya nulis yang satu lagi di mana ya? Kenapa tidak ada? Oke, sebentar ya, saya cari. Oh, ini dia. Oke, saya taruh dulu ini ke bawah. Nih ya, kalau misalnya direct quotation, maka titiknya itu setelah setelah apa namanya, quotation mark-nya. Jadi nama apa tadi? Nama, kemudian tahun, kemudian apa yang dikatakannya di koma pembuka, huruf besar awalnya, kemudian ditutup dengan quotation lagi, baru titik. Jadi titiknya itu setelah quotation mark ya. Sir, Ya, tapi yang dicontoh apa Hayden tadi ya, Highland tadi itunya titiknya di dalam quotation mark, Sir. mau kebalik ya berarti. Mana tadi? Quotation mark, indirect, direct. Oh iya, ini salah ya. Nah, itu dia. Berarti Berarti yang ini salah, Sir. ya, titiknya itu di luar. Titiknya di luar. Di luar quotation mark. Oke, thank you ya. Oke, jadi apa namanya? Kita tutup dulu dengan quotation-nya, baru kita titikkan. Oke, ada lagi silakan. Ada? Oke, kalau tidak kita sambung sedikit lagi. Oke, untuk membuat tulisan kalian itu lebih
terlihat akademik, maka jangan gunakan singkatan ketika kalian nulis. Misalnya pakai don't, can, etc. Itu nggak usah. Langsung tulis. Kalau don't, do not, does not, cannot. Gitu. Jadi jangan gunakan singkatan. Do not miss your capital letter, such as for person name, country name, apalagi language name, dan lain-lain yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Itu harus pas letakkan huruf kapitalnya. Kemudian do not miss your punctuation, such as full stop, comma, and question mark. Jadi 3 ini yang paling superior punctuation ya, yang video saya kasih, yang nyanyi-nyanyi itu. Ya harusnya kalian bisa mengerti. Ada yang nggak suka nyanyi-nyanyi? Jadi ada 3 ya, ada titik, koma, dan tanda tanya. Kalau dulu saya dengan dosen saya, writing, itu kita nulis nggak ada titik, itu langsung salah semua. Jadi kalian langsung dapat D. Kalau kalian nggak taruh titik di akhir kalimat, kalian langsung dikasih D. Jadi kalau sama saya mungkin ya saya kasih C lah. Lebih baik sedikit. Jadi ada peningkatan ya dari dosen saya. Makanya rating 1 saya langsung saya dapat D. Terus saya ulang, baru dapat A lagi. Jadi kalau misalnya nanti kalian saya kasih D, saya kasih C, coba cek lagi punctuation-nya, cek lagi grammar-nya. Oke, kemudian using free tool wisely. Ini saya ngajar, ini saya beserin, ini saya bold lagi. Jadi saya nggak larang kalian pakai Google Translate, saya nggak larang kalian pakai Grammarly, pakai apa saja, tetapi gunakan secara wise. Jangan kalian tulis bahasa Indonesia, kemudian kalian translate ke bahasa Inggris. Itu pasti akan ketahuan. Karena yang namanya mesin translation itu pasti nggak akan sebagus orang mentranslate. Oke ya. Kemudian, we switch your word into academic word or formal word choice. Jadi, switch. Misalnya, so kalian ganti menjadi therefore. Kemudian, but kalian ganti menjadi however. Itu contohnya. Ini ya. Daily speaking atau informal word atau phrase itu nggak bisa dipakai dalam academic writing. Academic writing itu dia harus pakai bahasa yang formal. Misalnya about jadi approximately, alright menjadi acceptable, also menjadi in addition to, anyway menjadi nevertheless, ask inquire, ask for request, sama ya. Kemudian ini terulang lagi. Kemudian at first menjadi initially, because menjadi in the light of the fact boleh, atau since atau for juga boleh, lead to, because of, due to, before, prior to, begin or start, initiate, blow up, explode, book, reserve, dan masih banyak lagi yang ada di modul. Udah baca modul ya? Udah baca modul? Sudah, Pak. Sudah. Jadi kalau yang belum, kalau kalian belum baca modul, belum nonton video, males belajar lagi, terus berharap dapat A, saya nggak tahu apakah akan berhasil. Oke. Kemudian habis materi untuk hari ini. Ada pertanyaan? Sebelum saya suruh kalian latihan? Enggak ada, Sir. Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, sekarang coba lihat di modul. Kayaknya sama dengan yang ini ya. Yang latihan di modul, coba buka modulnya. Udah kalian download modulnya? Belum, Pak. Cuman buka aja, Pak. Lihat sekilas. Oke, silakan buka modulnya. Coba lihat di situ ada latihannya. Ada latihan. Di mana ya? Modul berapa kita hari ini? Modul 6 ya. Oke, coba lihat di modul 6. Itu ada latihannya. Oke, kerjakan latihan yang ada di modul tersebut. Nah, ini nanti coba kalian lihat-lihat nih, banyak ya kata-kata apa saja. Rangkuman, kemudian formatif. Oke, please
paraphrase the source above is as if you use it in your writing. Mention the way to master the ability of paraphrase. Oke, silakan di paraphrase. Berarti indirect quotation ya. Silakan buat indirect quotation dari paragraf di atas ini. Kelihatan ya? Jelas ya? Bisa dibaca ya? Oke, Jelas. silakan. Boleh satu kalimat karena memang satu kalimat, atau boleh juga disambung jadi 2 kalimat atau gimana? Silakan. Intinya jangan kalian ambil semuanya, jangan ambil apa yang ditulis di sini, tapi inti dari ini apa. Yang anak Unsam, jangan ambil apa yang sudah saya tulis di modul ya. Kan kayaknya yang Unsam punya modul lengkap ya, yang sudah ada kunci jawabannya. Jangan ambil yang itu. Jadi silakan tulis dengan bahasa kalian sendiri. Oke, waktunya 5 menit, silakan. Yang pertama aja dulu. Masih ada yang kedua nggak? Oh, nggak ada. Oke, ini aja dulu. Nanti kita coba cari latihan yang lain. Oke, silakan. Saya tunggu berapa ya? 7 menit ya, 7 menit. Tulisan kalian silakan dikirim ke grup dan tulis nama kalian di bawahnya. Atau nggak tulis juga nggak apa-apa. Kan kelihatan nanti di nama kalian. Oke, saya tunggu 7 menit ya. Ada yang kurang jelas? Tinggal ketik di HP ya. Jadi tinggal lihat ini apa tulisannya, pahami, kemudian silakan ketik di grup.
Oke, saya tunggu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Oke, cukup. Udah ya. Kita coba bahas yang sudah masuk. Oke. Dan ini. Oke, yang 9, yang ngirim 9-10, kok masih 9-10 ya? Yang masih 9-10 masih saya ini ya, masih saya hitung ya. Tapi kalau yang lewat 9-11 berarti sudah tidak dihitung lagi. Oke, 9-10 masih. 9-10 masih. 9-10 masih 9-10. 9-10. Oke, yang 9-11 nggak usah kirim lagi. Tapi kalau mau kirim nggak apa-apa juga. Tapi saya nggak hitung lagi. Udah lewat 11 menit. Oke, kita coba bahas ya. Nggak satu-satu, yang sempat aja. Kita coba lihat. Oke. Saya mau lihat yang mana tadi? Bentar ya, saya copy dulu. Oke, ini ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Belum, Sir. Oh, belum saya share ya. Belum, Sir. Oke. Nih, ini punya Cut Ira. Kalau misalnya ini dikasih nilai, misalnya ini kita anggaplah nilai UAS kalian ya. Misalnya ini nilai UAS kalian dan ini menjadi penentu kalian dapat nilai apa. Maka nilainya adalah apa? Cut Ira mau apa? Ya. Kurang state-nya, Sir. Kurang apa? State atau state? Oh, state. Oke, udah sadar ya, tapi tetap aja kalau dinilai kan apa yang kalian kirim ya. Apa yang sudah kalian kirim itu yang akan dinilai. Oke, berarti nggak dapat A ya karena state-nya nggak ada. Oke, jadi turun jadi apa? B. B. Tapi nggak, ini kalau dikasih nilai ini C.
C itu pun udah dengan nilai, oh ini kasihan nih nggak lulus gitu. Jadi kalau nilai sebenarnya mungkin C- lah gitu. Oke, coba kita lihat salahnya di mana. Pertama ini ya, kalau misalnya kalian nulis Brown dalam kurung tahun, itu nggak perlu huruf besar. Kecuali kalian motifnya kutipan langsung. Ini kan tadi paraphrase, berarti jangan pakai huruf besar, pakainya huruf kecil. Seperti teaching, state, ya kita tambah. Oke, state that teaching a beginner. Ini satu orang, beginnernya berapa nih? Banyak. Banyak, salah lagi. Teaching a beginner is considered the most challenging stage. Gini, kalau kalian pakai because di tengah, itu nggak ada koma. Saya makan nasi karena saya lapar. Nggak ada koma di situ, titik ujungnya. Kalau because-nya di depan, karena saya lapar, koma, saya makan. Salah ya, salah lagi ya, Cut. Salah. Terus because itu kalau dalam tulisan akademik itu jangan dipakai, diganti dengan since misalnya supaya lebih kelihatan akademik. Hah? Due to itu sama kayak because of nanti jatuhnya. Boleh, tergantung di depannya phrase atau sentence. Since the student at the initial level, studentnya jamak have, have a little knowledge, so the teacher is the main determinant. Ini udah bisa. Walaupun kalau misalnya kita mau cek lagi, mungkin secara secara konteksnya pakai so ini nggak ini juga nggak akademik. Tapi ya udah bisa lah C gitu. Oke ya, makanya kalau misalnya kalian saya kasih C, itu ketika kalian komplain, sebenarnya nggak perlu dikomplain gitu. Kalian tinggal baca ulang, lihat apa yang sudah saya ajarkan, ada nggak kalian pakai gitu. Oke ya, belajar lagi capital letter, belajar lagi grammar, belajar lagi kata-kata yang akademik, yang formal, non formal. Gitu. Oke, kita lihat. Ada pertanyaan, Cut? Ini yang punya nih. Nggak ada, Sir. Nggak ada ya. Yang lain ada? Silakan sebelum kita lihat contoh yang lain. Oke, kalau tidak ada, saya mau lanjut ke yang lain. Coba saya cek dulu. Kayaknya udah pada bagus-bagus ya. Brown state that teaching beginner is considered by numerous individual to be the most difficult degree of guidance. Oke, ya ini udah bagus. Kemudian kita buka ini aja ya. Kita share screen group. Share screen group mana dia? Oke, kita lihat dari paling bawah. Ini paling bawah nih ngirimnya 9.15 nih. Brown, nah ini udah salah lagi. Padahal baru ya. Brown 2000 langsung state-nya hilang atau nggak, kalian nggak harus state ya, boleh refill, boleh juga propose, boleh not dan lain sebagainya. Ini udah salah nih. Kemudian Brown state that language lesson are considered challenging for teacher who teach beginner in language lesson because students in this phase do not know or understand the basic and target of achievement yet. When the teacher succeed in getting student to achieve the target correctly and rapidly, then it need to be appreciated properly. Oke, ini udah bagus ya punya si Alma. Mungkin hanya because-nya aja diganti sama sin, itu udah jadi akademik. Oke, jadi saya harap itu seperti ini ya. Jadi dari satu paragraf itu kalian bisa memparaphrase jadi satu kalimat yang lumayan panjang. Kemudian ditambahkan dengan satu kalimat lain. Hasil dari apa yang kalian pahami dari teks itu. Oke, Alma udah bagus, mungkin udah bisa saya kasih A ya. Kasih A dengan dengan pertimbangan lain gitu. Dengan pertimbangan lain, kalau nilai sebenarnya mungkin masih amin karena masih ada salah gitu. Oke. Kita lanjut ke atasnya. Ini siapa nih? Anggita ya.
Anggita, bronze, udah salah lagi ya, langsung bronze state-nya nggak ada. Kemudian kita lanjut ke atas. Bronze state that teaching beginner is considered by many to be the most challenging level of linguistic instruction. Oke, mungkin sudah bisa dapat B. Kemudian bronze, siapa nih? Christine ya, yang barusan. Kemudian bronze, nah ini langsung apa nih? Ini C mungkin ya, atau D ya. Oke, ini ya siapa nih? Rentiwa ya, bronze state D-nya huruf kecil. Kemudian bronze teaching beginner is the most difficult. Ini mungkin dapat E ya. Nelpi, belajar lagi ya. Kemudian bronze sama juga mungkin D. More people believe teaching beginner to be the most difficult level of English learning. Oke, ini mungkin dapat Nabila, bisa dapat karena dia tadi perbaiki ya. Karena dia perbaiki mungkin dia bisa dapat B lah. Harusnya C gitu. Oke, bronze state that hilang lagi ya. The beginning student goal component rely on their teacher as the lack prior knowledge. Furthermore, it can also be gratifying prize for them as improvement emerge. B bisa lah. Atau B min ya. Okay, bronze state that teaching starter is very difficult because just have little knowledge. Ini apa ya? Ini C lah. Perbaiki lagi ya. Because-nya jangan pakai koma, terus jangan pakai because, pakai since. Bronze state that the most challenging thing in teaching is teaching entry level. As a teacher, nah ini lagi. Habis titik harusnya huruf besar. As a teacher should. Gini, teacher itu subjek. Tapi kalau kalian sambung depannya as a teacher, itu jadinya harusnya koma. As a teacher, koma, you should be extra in teaching and helping student achieve their target. Jadi hati-hati ya, kalau kalian pakai kata keterangan di depannya, maka coba bayangkan kalau bahasa Indonesia, sebagai seorang guru, koma, kamu harus gitu. Jadi harus ada subjeknya. Kalau as a teacher itu tidak ada subjek. Bronze state, ini udah salah. Bronze itu tunggal, state-nya nggak pakai S. Itu juga kalian harus hati-hati. Oke, as bronze state, nah ini depannya langsung mulai dengan huruf kecil, padahal tadi dibilang huruf kapital. According to many people, padahal bronze. Gimana nih? Ini siapa? Nina ya. Hati-hati ya Nina ya. Ini saya kasih D nih kalau kayak gini. Jangan. Brown, ya masih ini enggak, ini kan kalau misalnya tulisan ini saya jadikan sebagai UAS gitu. Brown, ya ini juga Brown, ini juga oke, udah ya. Kayaknya yang tadi atas tadi udah pada saya komen, dan kesalahan kalian tuh hampir mirip-mirip sama gitu. Tadi siapa tuh yang pakai nama lengkap tadi? Padahal tadi di awal saya udah sampaikan pakai nama belakang. Maka yang gini-gini nih kalau mau saya kasih sayang, tapi nggak ini dia gitu, kayak nggak belajar gitu. Cynthia Dona Nurfadilah ya. Nah nih, saya udah sampaikan tadi pada di awal, pakai hanya nama belakangnya. Jadi jangan each Douglas Brown 2000, tapi Brown 2000. Gitu. Sesimpel itu loh. Oke, kayaknya ada cukup karena kesalahannya sama semua. Ada yang huruf besar, kemudian pakai pakai because, terus ada koma. Itu tolong ya kalian pelajari lagi, karena kalian udah lulus grammar 1, grammar 2, grammar 3. Mungkin ada yang ambil grammar sampai 4 kali. Bisa 3 kan? Iya. Masih grammar. Oh, masih grammar ya? Oh ya, sorry. Berarti kalian udah lulus minimal itu grammar 2, grammar 1, grammar 2. Ada Bu Rahmi ini, ada Ibu Ibu grammar. Oke. Yang universitas lain saya nggak tahu, apalagi yang udah semester 7 yang ngulang, ya harusnya kalian sudah sudah internalize lah itu apanya, grammarnya gitu. Jadi untuk yang orang ketiga tunggal plus S, can diikuti modal, diikuti bab 1, itu harusnya sudah jadi udah mimpi. Dulu dosen saya bilang gini,
kalian itu baru bisa dianggap pinter bahasa Inggris kalau kalian sudah mimpi ngomong bahasa Inggris. Ada yang sudah seperti itu? Jadi pas mimpi itu kalian nggak pakai bahasa Indonesia lagi. Kalian tuh udah pakai bahasa Inggris. Nah, itu artinya bahasa Inggrisnya udah meresap ke dalam sanubari kalian. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Ada pertanyaan tentang paraphrase? Guys. Ada? Sudah bisa? Sudah jelas, Sir. Sudah, Tinggal sudah. drivernya aja. Sudah jelas, Sir, tapi kami makin bingung, Sir. Ya. Kalian harus lebih banyak latihan, harus lebih banyak membaca, sehingga topik yang kalian paraphrase itu kalian jadi tahu gitu. Jadi kalian jadi paham, jadi bisa untuk melakukan paraphrase. Readingnya ditingkatkan lagi. Sekarang berarti kalian lagi reading 3 ya, kalau yang semester 3. Belajar yang benar di readingnya, hafal vocabulary lebih banyak, hafal sinonim lebih banyak, supaya kalian bisa membuat paraphrase yang bagus. Oke, ada pertanyaan silakan. Saya masih menunggu jika ada pertanyaan. Jangan nanti pertanyaannya pas udah saya kasih C baru, Sir kenapa saya dapat C, Sir? Kan sakit kepala saya jelasin. Grammar kamu salah di sini, salah di sini, salah di sini gitu. Apalagi kalau yang sudah saya bilang konsul ya nak, terus kalian nggak konsul-konsul, tiba-tiba saya kasih D, kalian komplain gitu. Itu lebih parah lagi. Oke, jadi nanti ketika saya suruh konsul, usahakan konsul sehingga kalian tahu salahnya di mana. Nanti saya akan saya nggak kasih tahu juga salahnya ini semua nggak. Saya kasih tahu ini grammarnya harus diperbaiki lagi, ini paraphrase-nya harus diperbaiki lagi. Jadi itu membuat kalian bisa merevisi tulisan kalian sehingga nanti hasil UAS-nya jadi lebih baik. Untuk UAS ya, tapi kalau untuk UTS itu tidak ada revisi. Jadi kalian nanti saya kasih soal topiknya apa yang harus kalian tulis 5 paragraf, saya kasih waktunya sampai kapan, kalian tulis, kalian upload, selesai sampai di situ, itu yang akan menjadi nilai UTS kalian. Jadi nggak ada revisi. Tapi kalau kalian mau nanya revisi boleh, tapi nilai kalian tidak akan direvisi gitu. Itu ya, jadi kalian harus mulai susah, mulai was-was lagi, mulai makan nggak enak, tidur nggak enak, silakan belajar semua materi yang sudah saya ajarkan. Transition signal, kapital, huruf besar, kapital huruf besar sama ya. Terus punctuation, kemudian bagaimana mengembangkan ide, bagaimana menulis paragraf 5 paragraf, bagaimana menyusun paragraf yang baik, itu harus kalian pelajari lagi supaya nanti semua ilmu itu bisa kalian gunakan ketika kalian menulis UTS. Dan UTS ini adalah step pertama menentukan kalian dapat apa. Kalau UTS-nya rendah, maka kemungkinan besar kalian sudah hilang A. Tapi tidak menutup juga kalian bisa dapat A ya, kalau misalnya memang nanti UAS-nya itu bagus sekali gitu. Bahasa Inggrisnya apa ya? Yang ing itu ada yang tahu? UAS-nya itu awesome gitu. UAS-nya itu memang keren kali gitu. Itu ya saya akan tetap kasih A gitu. Tapi kalau misalnya udah UTS-nya rendah, UAS-nya juga biasa-biasa saja, ya mungkin dapat B gitu. UAS-nya rendah, UTS-nya juga rendah, ya dapat C. UAS-nya rendah, kemudian UTS-nya berantakan, UTS-nya rendah, UAS-nya berantakan, ya dapat D. Jadi kalian udah bisa mengira-ngira kalian dapat apa dari hasil UTS kalian. Makanya sebelum kita UTS minggu depan, kalian silakan nggak tidur malam, nggak makan yang enak, nggak pacaran dulu, nggak game dulu, belajar lagi materi yang sudah kita pelajari. Oke, materinya nggak banyak kan? Apa materinya? Paragraf, essay, terus mengembangkan ide, punctuation, quotation, sama terakhir hari Minggu nanti kita akan bahas referensi. Jadi hanya 7 materi. Lebih kurang. Lebih kurang ada 7 materi yang harus kalian pelajari lagi, sehingga itu bisa kalian pakai di UTS nanti. Oke, untuk UAS itu nanti kita ada revisi ya. Misalnya pertemuan ke-10 nanti kita akan kalian akan langsung nulis 1 paragraf pertama. Jadi pertemuan
pertemuan ke-9 itu kalian sudah mulai menulis paragraf pertama. Pertemuan ke-10 kita revisi. Ke-11 kita nulis lagi paragraf kedua. Kemudian kita revisi. Pertemuan selanjutnya kalian nulis paragraf 3 dan 4. Jadi langsung 2 paragraf. Kita revisi. Kemudian pertemuan ke-15 terakhir kita nulis paragraf terakhir dan langsung direvisi. Minggu depannya, pertemuan ke-16 itu kalian langsung kumpulkan hasil tulisan kalian sebagai nilai UAS. Nanti saya akan kasih waktu mungkin dari jam 8 sampai jam 12 malam. Jadi itu tinggal upload ya. Jadi kalian nggak nulis lagi. Kalian udah revisi, nulis, dan saya harap itu hasilnya sudah bagus gitu. Jadi kalau kalian betul-betul mengikuti tahapan itu, kalian kemungkinan nilainya hanya akan dapat B paling rendah. Jadi nilainya AB. Tapi kalau ada yang nggak mau ngikutin tahapan itu, ya pasti ada C, dan kemungkinan besar ada yang D. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lucky masih bersama kami? Ya, Sir. Saya masih di sini, Sir. Oke, dengar ya apa yang saya sampaikan ya. Dengar, Sir. Oke, jadi yang lain juga yang ulang ataupun yang bukan mahasiswa UNSAM, saya tidak akan memberikan toleransi apa-apa selain apa yang sudah kita sepakati di kontrak kuliah. Jadi, Sir, saya kan anak pertukaran mahasiswa, Sir, masa saya dikasih D, Sir? Ya, kalau misalnya memang nilai kamu layaknya D, ya D gitu. Termasuk juga yang ngulang, Sir, saya kemarin ngulang dari D, masa D lagi, Sir? Ya, nggak apa-apa, tidak E. Kalau misalnya memang hasilnya seperti itu. Oke ya, ini saya sampaikan sebelum kita masuk UTS. Oke, any question? Sudah jelas? Kita nggak perlu ngomong banyak-banyak, nggak perlu juga ngabisin waktunya sampai 9.40. Yang penting itu kalian tahu apa yang harus kalian kerjakan, apa materinya sudah saya sampaikan, tinggal bagaimana kalian melatih diri kalian sendiri. Artinya kalian melawan diri kalian sendiri untuk bisa jadi pinter. Saya udah kasih nih alatnya, ini pancing nih, ini umpannya nih, tinggal kalian mau pergi mancing atau enggak gitu. Atau kalian malah makan umpan yang saya kasih gitu. Yang saya kasih cacing, kalian makan cacing gitu. Ya, istilahnya seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan. Mungkin kalian 10 menit lagi mau latihan, coba-coba sendiri, cari jurnal, kemudian kalian paraphrase. Atau langsung kerjakan latihan juga bisa. Tapi latihannya kayaknya belum bisa terbuka. Jadi assignment untuk hari ini yang ada di Spada itu baru bisa kalian akses nanti jam 10. Atau saya kasih nampak dulu lah ya, biar biar kalian terbuka, biar kalian makin susah gitu. Makin susah nggak bisa makan. Oke, sebentar saya buka Spada saya. Pada. Oke. Udah kelihatan? Belum, Pak. Belum, guys. Hah? Sudah, Sudah, Sir. Sir. Udah, oke. Assignment untuk hari ini, deadline-nya hari Sabtu ya, karena kita masuk minggu, berarti kalian deadline-nya nanti hari Sabtu. Assignment-nya adalah, oke, tulislah kutipan langsung, A, kurang dari 40 kata, B, lebih dari 40 kata. Berarti ada dua ya, ada dua kutipan langsung yang harus kalian tulis. Kemudian dan kutipan tidak langsung. Berarti jadinya berapa? Ada 3 kutipan yang harus kalian tulis di pertama, di tugas pertama. Dari artikel jurnal berikut. Nanti kalian klik link ini, kalian akan diarahkan ke jurnalnya. Oke, kemudian yang kedua, tulislah kutipan tidak langsung dari artikel jurnal berikut dalam bahasa Inggris. Ini jurnalnya bahasa Indonesia ya. Kemudian kalian paraphrase menjadi bahasa Inggris. Nih. Oke, itu tugasnya. Nanti kalian klik aja link ini, kalian akan diarahkan ke jurnalnya. Oke, yang harus kalian ingat adalah
kalau kalian memparaphrase sumbernya bahasa Indonesia, itu akan lebih mudah. Ini saya kasih tips. Misalnya nih, kalian mau tip Brown tentang teaching. Nah, itu kalau kalian mau mudah, kalian baca aja bahasa Indonesianya. Kan buku Brown itu udah ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, kalian kutip yang bahasa Indonesia tuh, kalian terjemahkan terus, itu sudah jadi paraphrase. Karena ketika kalian terjemahkan, kalian akan memakai bahasa kalian sendiri. Dan itu akan langsung paraphrase, otomatis paraphrase. Jadi kalau sumber bahasa Indonesia, kalian nulisnya ke bahasa Inggris, maka itu otomatis paraphrase. Oke, yang susah itu adalah kalau sumbernya yang seperti tadi. Kalau sumbernya bahasa Inggris, kalian paraphrase, maka kalian harus pinter-pinter melihat makna dari sumbernya itu apa, atau kalau misalnya memang kalian nggak bisa pakai kata-kata yang seperti yang lain, yang seperti tertulis, maka kalian bisa cari sinonimnya apa. Gitu. Makanya kalau misalnya apa namanya bukan orang ya, kita yang bahasa Inggris, kita baca buku bahasa Indonesia, kemudian kita paraphrase ke bahasa Inggris, itu otomatis hilang plagiatnya, itu langsung terparaphrase dia. Karena kita akan memakai bahasa kita sendiri yang sudah kita kuasai dan tidak akan menggunakan bahasa yang dipakai oleh penulis bahasa Indonesia. Gitu. Jadi tipsnya ya, kalau misalnya nanti kalian nulis skripsi, kalian bingung baca buku bahasa Inggrisnya, silakan cari buku translate bahasa Indonesianya, pahami, kemudian tulis lagi dalam bahasa Inggris. Itu langsung jadi paraphrase yang bagus. Oke, ada pertanyaan? Any question? Aldi Alfiansyah, ada pertanyaan? Tidak ada, Sir. Cukup. Tidak ada, oke. Oke, kalau tidak ada, that's all for today. Thank you. See you on Sunday ya, jam 8. Kita akan masuk pertemuan ke-9 hari Minggu. Oke. Pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir sebelum UTS. Kita hari Minggu, materi terakhir. Jadi silakan belajar lagi supaya UTS kalian jadi bagus. Oke, that's all for today. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir.